Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Handri. Kali ini kita akan membahas uji kompetensi 8 kelas 7. Nah, yang pertama, jika suatu persegi memiliki luas 144 cm persegi, maka panjang sisinya sama dengan, nah, ini kita tuliskan persegi itu berarti keempat sisinya sama panjang. Jadi ini semuanya sama panjang. Nah, luasnya itu sama dengan sisi dikalikan sisi. Jadi S kuadrat. Hasilnya 144 sama dengan S kuadrat. Berarti kalau S itu sama dengan akar 144. Jadi S adalah 12. Jadi artinya di sini itu 12 cm. 12 cm. Nah, 12 cm. Nah, padahal yang ditanyakan di sini adalah milimeter. Berarti 12 cm itu kalau diubah ke milimeter, nah ini dilihat senti ke mili, sentimeter, sentimeter, di sini milimeter. Ini kan satu tingkat, berarti dikalikan 10. Berarti di sini 120 mm. Berarti jawabannya adalah C. Nah, yang kedua, Aisyah memiliki sebuah kain yang berbentuk persegi panjang. Ia berencana menghias sekeliling kain tersebut dengan rinda. Jika ternyata rinda diperlukan Aisyah paling sedikit 450, salah satu ukuran dimiliki Aisyah adalah, nah sekarang kita tuliskan dulu keliling. Jadi kalau ini persegi panjang, nah, saya tuliskan persegi panjang. Di sini panjang, lebar, di sini panjang lagi, ini lebar. Berarti panjangnya 2, lebarnya 2. Sehingga kelilingnya itu adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Atau bisa kita tuliskan 2 kali panjang ditambah lebar. Nah, di sini kelilingnya adalah 450. Kita tuliskan 450 di sini. Kemudian ini kedua ruas ini kita bagi dengan 2 ini agar duanya ini menjadi 1. Jadi 2 dibagi 2 kan 1. Jadi ini 450 kita bagi dengan 2. Yang 2 ini kalikan panjang kali tambah lebar ini kita bagi dengan 2. Sehingga 2 dibagi 2 1. 450 dibagi 2 menjadi 225. Ini hasilnya adalah panjang ditambah lebar. Nah, ini panjang ditambah lebar, hasilnya harus 225. Nah, mana dari sekian jawaban ini yang menghasilkan 225? 125. Nah, ini ukuran, jadi ukuran kainnya ini kalau di sini. Maksudnya begini, jadi ini 125, ini 100. Jadi ini 125, ini 100. Namanya begitu. Nah, sekarang kita hitung, ini menjadi 225. Yang ini adalah 275. Yang ini 275. Yang ini 325. Nah, yang memenuhi 225 adalah di sini panjangnya 125, lebarnya adalah 100. Jadi kalau dijumlahkan hasilnya. Jadi jawabannya adalah A. Berikutnya, perhatikan di sini ukuran diagonal suatu layang-layang yang memiliki luas ini adalah, jadi ini menentukan diagonalnya itu bagaimana. Sekarang kita tuliskan dulu layang-layang. Layang-layang itu adalah dua segitiga sama kaki yang dihimpitkan. Nah, jadi di sini ini sama dengan ini sama dengan ini. Ini adalah layang-layang. Bentar. Ini, nah, ini diagonalnya. Nah, sekarang di sini luasnya. Luas adalah diagonal 1 dikalikan diagonal yang kedua dibagi dengan 2. Nah, di sini luasnya adalah 640 cm persegi. Kemudian ini diagonal 1 kalikan diagonal 2 dibagi 2. Maka di sini kedua ruas kita kalikan dengan 2.
Untuk apa? Agar ini, 2-nya ini menjadi 1. Sehingga kita kalikan dengan 2 kali 640 sama dengan 2 kalikan diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi dengan 2. Sehingga di sini 2 kita bagi dengan 2. Sehingga hasilnya diagonal 1 dikalikan diagonal 2, hasilnya adalah ini kalikan 2, 0, kalikan 2, 2 kali 4, 8, 2 kali 6, 12. Jadi mana yang dikalikan hasilnya adalah 1280. Nah, ini untuk perkalian antara 22 kali 30, 660, kemudian 32 kali 40, 1280, yang ini 30 kali 36, 1080, 32 kali 46, 1472. Berarti yang memenuhi adalah yang B. Sama dengan ini, diagonal 1 kali diagonal 2 adalah 1280. Jadi jawabannya adalah B. Nah, sekarang perhatikan di sini gambar persegi panjang dan persegi. Ini perseginya dan ini adalah persegi panjang. Yang ditanyakan, jika luas persegi panjang, jadi luas persegi panjang ini setengah kali luas persegi, jadi setengahnya ini, maka lebar persegi panjang tersebut adalah, jadi yang ditanya ini berapa lebarnya ini. Jika luasnya ini itu setengah dari ini. Nah, maka caranya perhatikan di sini kita tuliskan luas persegi sama dengan setengah kali luas persegi sama dengan luas persegi panjang. Kemudian kita tuliskan setengah kalikan luas persegi adalah 8,5 kalikan 8,5 sama dengan luas persegi panjang 8,5 dikalikan misal lebarnya itu L kalikan L, maka L sama dengan kedua ruas dikalikan 8,5, nah dibagi dengan 8,5, jadi yang ini juga dibagi dengan 8,5, dibagi 8,5. Yang di sini 8,5 ini kita bagi dengan 8,5. Jadi kedua ruasnya dikalikan dibagi dengan 8,5. Hasilnya jadi ini 8,5 dibagi 8,5 1, 8,5 dibagi 8,5 juga 1, sehingga hasilnya adalah setengah dikalikan 8,5 itu adalah L. Berarti L adalah setengahnya dari 8,5, 4,25. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya, banyak persegi pada gambar berikut. Jadi banyaknya persegi ini ada berapa? Ini adalah soal Olimpiade. Nah, sekarang kita cariin 1. Kemudian ini berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ditambah 4. Kemudian berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Berikutnya ini 4 kali 4 adalah 16. Berarti ada berapa ini? 1 tambah 4, 5, 5 tambah 9. 1 tambah 4 tambah 9 ditambah 16. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau perseginya 2 kali 2, ini kan perseginya 1 kali 1. Sekarang perseginya adalah 2 kali 2. Jadi ini 1. Berikutnya ini 2 lagi 2. Berikutnya lagi ini ke sana 3. Benar saya tuliskan ya. Jadi di sini persegi yang ini 1. Kemudian yang berikutnya 2. Yang berikutnya jadi ini kan 1 ini. Yang kedua itu ke sini. Jadi yang tengah-tengahnya nih.
angkanya ini. Yang ketiga ini ke sana, ke sana, ke sana. 3. Kemudian yang keempat itu ini 4. Saya tuliskan angkanya di sini 4. 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kemudian berikutnya yang ini sekarang 8 ini. Sana, 9, 10, kemudian ini 11, 12, 13, 14. Jadi 8, yang ini 9, 10, 11, 12, 13, 14 untuk yang ukuran. Nah, kalau yang ini yang 2 kalikan 2. Kalau yang ini ukuran 1 kalikan 1 perseginya. Lagi masih ditambah lagi nih yang ini. Ini 15, ini 16, 17. Jadi ini tambahannya 1, 2, 3. Kita tuliskan di sini berarti 15, 16, 17. Jadi 14 tambah 3. Ini adalah 17. Kemudian berikutnya yang 3 kali 3. Jadi 3 kali 3 itu ini 1 nih. Nah, sekian ini 1, sana lagi 2, yang 3 kali 3. Ini 1 ke sana, ya kan? Kemudian ini 2. Lagi 3. Lagi 4, 5. Nah, ada 5. Berarti yang 3 kali 3 untuk yang di sini 5. Masih ditambah yang ke atasnya 3 kali 3-nya. Dilihat 3 kali 3 ini 1, 2. Berarti ada tambah lagi 2. Sehingga totalnya 7. Untuk yang ini 20, 30. Ini ada 30. Kemudian yang 4 kali 4 1. Jadi 4 kali 4-nya ini. Nah, berarti yang 4 kali 4 adalah 1. Kita jumlahkan 30, 47, 48 tambah 7. 48 tambah 7 adalah 55 persegi. Berarti yang betul jawabannya ini. Nah, berikutnya perhatikan gambar berikut. Bangun yang mempunyai luas terbesar adalah, nah, di sini untuk jajar genjang, maka kita misalnya alas kalikan tinggi, itu ada luas. Ini juga alas kalikan tinggi, yang persegi berarti sisi kalikan sisi. Sekarang kita hitung. Di sini alasnya ini. Nah, untuk tingginya itu ini. Bisa di sini. Jadi tinggi itu selalu tegak lurus dengan alas. Bisa juga di sini. Ini di sini. Nah, alas selalu alasnya tingginya. Nah, di sini untuk yang gambar A itu dilihat alasnya dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi alasnya adalah 5 kalikan tinggi. Jadi ini alas kali tinggi. Tingginya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga. Berarti 5 kalikan 5. Hasilnya adalah 25. Kemudian yang B, luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Setengah, nah alasnya kita hitung. Ini alasnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
alasnya 10, kemudian tingginya kita hitung 1, 2, 3, 4. Ini 4. Kemudian ini 2, berarti luasnya adalah 20. Jadi di sini alasnya itu ini, tingginya itu ini. Tinggi selalu tegak lurus dengan alas. Berikutnya untuk yang C, berarti kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5. Persegi, berarti 5 kali sisi satunya 1, 2, 3, 4, 5. 5 kalikan 5. Jadi yang C adalah 5 kalikan 5. Hasilnya adalah 25. Maka yang terbesar adalah C dan A. Yang mana? Berarti ini. Nah, sekarang nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Keliling bangun pada gambar di atas, jadi di samping ini, adalah berapa kelilingnya? Padahal di sini tidak diketahui panjangnya. Ini berapa tidak ada. Nah, sekarang saya coba untuk memberikan alternatif. Di sini misalnya ini panjangnya 4, di sini jadi ini sampai sini 4, di sini 4, misalnya di sini 6, di sini 6. Nah, dilihat ini panjangnya 4, jadi kalau misalnya saya gambarkan ini panjangnya 4. Kemudian kan turun. Nah, ini saya tambahkan ke sini 6-nya di sini. Nah, jadi di sini 4, sini kemudian ini sampai sana ini 6, jadi saya gabungkan. Jadi yang ini saya gabungkan dengan ini, jadi mendatar ini. Jadi ini saya tuliskan ini. Yang 6 saya tambahkan ini 6. Nah, kemudian untuk yang turun, yang ini turun ke bawah ini kan 4. Terus kemudian yang ke bawah lagi ini 6. Jadi bisa saya tuliskan di sininya jadinya ini 4, ke bawah lagi 6. Nah, yang ini juga sama, saya coba ini. Ini ditambah ini, ditambah ini, itu sama dengan dari sini sampai ke sini kan. Sama. Jadi ini sampai ke paling tepi sini sama dengan ini. Jadi ini ke sini dengan ke sini itu sama. Dengan ini sampai sini. Begitu juga yang ke bawah, ini ditambah ini, ditambah ini itu sama saja dengan ini ditambah dengan ini. Iya kan? Jadi sama saja kan kalau dituliskan itu menjadi ini. Ininya juga 10, ininya juga 10. 10. Berarti kelilingnya adalah 40. Nah, sekarang untuk luas daerah yang diarsir kalau bangunnya seperti ini. Luasnya adalah ini bisa kita bagi-bagi. Jadi yang ini nah ini kita tuliskan luas 1. Ini misalnya di sini. Nah, ini kita bagi luas 2. Nah, ini luas yang ini luas 3 dan ini adalah luas 4. Nah, sekarang untuk luas 1 itu berarti luas 1 yang pertama luasnya adalah 6 kalikan dengan 2, hasilnya 12. Ini luas 1. Untuk luas yang kedua itu adalah 2 kalikan 2, hasilnya adalah 4. Kemudian luas 3 itu adalah 6 kalikan 2, hasilnya adalah 12. Jadi di sini dilihat 6 kalikan 2, luas 1. Luas 2, ini 2 kalikan 2, 4 itu ini. Berarti kalau ini sampai sana 6, berarti ini kan 2, karena ininya 4. Berikutnya luas 3, ini sampai sana, ini kan 6. Sama dengan atas, kalikan 2, 12. Berikutnya luas 4. Luas 4 adalah 8 dikalikan dengan 2, hasilnya 16. Kita jumlahkan 4 dengan 16, 20 dengan 24. 20 tambah 24 adalah 44. Nah, karena tidak ada, kita tidak punya, kita tidak milih ini, tapi luasnya tetap 44. Nah, sekarang nomor 9. Perhatikan gambar persegi ABCD dan persegi KLMN.
ABCD itu persegi dengan panjang 10 cm, kemudian persegi KLMN panjang sisinya 8 cm. Jika B, jadi titik B ini adalah titik pusat simetri putar persegi KLMN. Jadi titik B ini adalah titik pusat simetri putar. Jadi ini bisa diputar. Nah, jika luas daerah yang ditanyakan luas yang diasing berapa? Ini B ini titik pusatnya simetri putar. Nah, ini kalaupun diputar, nah sekarang biar kelihatan kalau ini seperempat, saya gambarkan di sini, nah seperti ini. Jadi ini kalau saya tegakkan N-nya itu lurus, sejajar dengan DC, nah bentuknya seperti ini. Nah ini kelihatan kalau daerah yang diarsir adalah seperempat dari daerah KLMN ini. Sehingga bisa kita tuliskan persegi, jadi luas persegi KLMN itu adalah 8 kalikan 8. Nah, kalau luas yang diarsir seperempat dari luasnya KLMN 8 kalikan 8. Nah, ini bisa kita bagi, jadi ini kita bagi dengan 4, kita bagi dengan 4. 4 1 dibagi 4 2. Sehingga hasilnya adalah 2 dikalikan 8, 16. Jadi ini adalah luas daerah yang diarsir. Jadi jawabannya adalah A. Nah, kan nomor 10, perhatikan gambar berikut. Jika luas daerah yang diarsir ini 20 cm persegi, jadi ini daerah ini 20 cm persegi, luas daerah yang tidak diarsir, jadi yang tidak diarsir itu ini dengan yang ini itu berapa? Nah, caranya perhatikan di sini yang kita cari ini, nah, luasnya persegi panjang ABCD ini kita kurangi dengan yang diarsir. Kemudian luas persegi ini juga kita kurangi dengan yang diarsir. Kan hasilnya sama dengan luas yang tidak diarsir, sehingga kita tuliskan luas yang tidak diarsir adalah luas ABCD dikurangi 20 tadi ya, 20 cm persegi tadi, kemudian ditambah dengan luas PHRS dikurangi dengan yang diarsir 20, sehingga hasilnya luas ABCD itu adalah 12 dikalikan 5 dikurangi 20 ditambah PHRS nya 10 dikalikan 10 juga dikurangi 20. Nah, ini kalau sama bisa kita keluarkan 20 nya juga bisa, atau langsung dikerjakan seperti ini. Jadi 12 dikalikan 5 60 dikurangi 20, kemudian ini 100 dikurangi 20, sehingga hasilnya 40 ditambah 80, hasilnya adalah 120. Ini. Nah, berikutnya, nah ini yang nomor 11, nilai panjang FB dari jajar ginjal berikut. Nah, untuk menentukan FB ini adalah tinggi dari jajar ginjal dengan alas ini. Nah, kita menentukan luas saja. Jadi luas jajar ginjal ini bisa ditentukan dengan rumus alas dikalikan tinggi. Kalau alasnya yang ini, berarti tingginya ini. Jadi ada dua cara menentukan alasnya, yaitu alas dikalikan tinggi. Kalau yang ini alasnya ini, maka tingginya ini. Kalau alasnya ini, tingginya ini. Demikian. Nah, ini luasnya akan sama karena yang dicari adalah jajar ginjal ABCD, sama. Nah, sekarang kita tuliskan. Maka di sini AB dikalikan dengan tingginya. Jadi di sini AB itu alasnya, tingginya adalah CE, akan sama dengan tinggi alasnya AD dikalikan dengan FB. Yang penting apa? Yang penting tegak lurus. Jadi antara
alas dengan tinggi, jadi alasnya ini, tingginya ini tegak lurus. Alasnya ini, tingginya ini juga tegak lurus. Berikutnya, sekarang kita tuliskan AB itu 9 cm dikalikan CE-nya. CE-nya, nah ini kita cari dulu CE. Ini menggunakan segitiga ini, segitiga siku-siku. Jadi di sini perhatikan segitiga B, E, C, siku-siku di E. Berarti sisi miringnya ini adalah sisi miring CB atau BC ini. Nah itu 10, ini 6, ini 10. Ini berapa? Caranya bisa menggunakan teorema Pythagoras bahwa CE kuadrat itu sama dengan 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Karena ini sisi miring yang terpanjang 10, maka dikurangi 6. Hasilnya adalah 100 dikurangi 36. Hasilnya adalah 64. Itu CE kuadrat. Berarti CE adalah akar 64. Hasilnya adalah 8. Jadi di sini 8. Nah, ini bisa menggunakan teorema ini, bisa juga kita langsung menggunakan triple Pythagoras. Jadi kalau triple Pythagoras itu 3, 4, 5. Ini merupakan triple Pythagoras. Artinya sisi yang terpanjang ini kalau dikuadratkan akan sama dengan jumlah 2 kuadrat sisi yang lain. Jadi 5 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, ini akan berlaku pada kelipatannya. Jadi nilai kelipatannya berapa? Kelipatannya misalnya kalikan 2, 6. Kalikan 2, 8. Kalikan 2, 10. Kalikan 3, 9. Jadi ini kalikan 2. Kalau yang ini kalikan 3. Berarti ini juga kalikan 3. 4-nya kalikan 3, 12. 5 kalikan 3, 15. Dan seterusnya. Itu triple Pythagoras. Nah, di sini kan sudah muncul. Di sini 6, di sini 8, di sini 10. Berarti ini 8. Kita bisa menggunakan cara itu. Jadi ini 6, 10, sehingga berarti 8. Ini. Itu bisa kita gunakan. Nah, triple Pythagoras itu bermacam-macam yang dihafalkan. Misalnya ini yang pertama 3, 4, 5. Bisa juga menggunakan 5, 12, 13. Ini juga dihafalkan bisa. Karena ini kelipatannya juga merupakan triple Pythagoras. Misalnya ini kalikan 2, 10, kalikan 2, 24, kalikan 2, 26. Ini triple Pythagoras. Artinya 26 ini kalau dikuadratkan hasilnya akan sama saja dengan 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Jadi 26 ini kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Berikutnya, berarti CE adalah 8. Kemudian AD, ini kita tahu AD itu sama dengan ini. Perhatikan ini AD ini sama dengan BC 10. Berarti bisa kita tuliskan AD adalah 10, FB-nya ditanyakan, FB-nya ditanyakan. Nah, sekarang kita kalikan kedua ruas agar ini jadi 1 FB dibagi dengan 10. 9 kali 8 dibagi 10 akan sama dengan 10 dikalikan dengan FB dibagi dengan 10. Jadi kedua harus dibagi dengan 10. Hasilnya ini bagi 10, bagi 10, 1. Sehingga hasilnya adalah FB sama dengan ini dibagi 2. 5 dibagi 2, 4. Jadi 9 kali 4, 36. Kita bagi dengan 5. Nah, 36 kita bagi dengan 5. Bisa mengenai itu atau 9 kali 8 tadi kita bagi 10, 72 dibagi dengan 10, jadi 7,2, bisa begitu. Jadi hasilnya adalah 7,2. Ini tadi bisa juga langsung di sini 72 dibagi dengan 10, hasilnya sama 7,2. Jadi jawabannya adalah ini. Nomor 12, perhatikan di sini ada jajar ginjal ABCD. Pada gambar di atas luasnya bagaimana? Nah, ini perhatikan
Kalau kita menentukan ini alasnya, maka tingginya ini. Jadi yang tegak lurus. Kalau alasnya ini, berarti tingginya ke sini bisa, atau menggunakan yang di sini juga bisa. Yang penting alas dengan tinggi itu harus tegak lurus. Nah, sekarang di sini sudah ada ini 10, berarti ini juga 10 di sini. D-nya 10, maka BC-nya juga 10. Di sini 8. Berarti langsung kita kalikan. Jadi luas jajar ginjalnya adalah alas dikalikan tinggi. Nah, di sini alasnya itu 10, tingginya 8. Sehingga hasilnya adalah 80. Ini. Nomor 12, nomor 13. Perhatikan di sini. Berdasarkan gambar berikut nilai X adalah, nah, ini adalah sebuah layang-layang. Layang-layang itu terbentuk dari dua segitiga sama kaki. Jadi yang ini sama kaki, ini juga sama kaki, kemudian kita himpitkan jadi satu. Itu akan membentuk layang-layang. Jadi ini akan sama ini kaki-kakinya. Nah, sekarang dengan melihat ini kita menentukan nilai X. Perhatikan di sini. Karena di sini sama kaki, maka di sini juga 60. Karena ininya sama. Jadi karena ini kakinya sama, maka sudutnya juga sama. Ini 60, maka di sini juga 60. Ini kakinya sama, di sini 50, di sini juga 50. Sehingga kita tuliskan di sini juga 50. Nah, sudut dalam segitiga itu adalah 180. Nah, ini segitiga ini saja diperhatikan untuk nilai. Ini ada 180, ini sudah 100, 50 dan 50 kan 100, berarti X-nya 80. Akan menjadi 180 kan tinggal 80. Jadi X-nya adalah 80. Kita bisa menuliskan langsung sini 80. Nah, sekarang nomor 14, perhatikan gambar belah ketupat ABCD. Belah ketupat ABCD, ciri dari belah ketupat itu panjang sisinya semuanya sama. Jadi ini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Kemudian sudut yang berhadapan sama besar. Jadi sudut A sama dengan sudut C, sudut D sama dengan sudut B. Itu ciri-ciri belah ketupat. Jadi bisa kita tuliskan. Jadi di sini ini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Kemudian besarnya ini sama dengan ini. Sudut A sama dengan C, kemudian sudut D sama dengan sudut B. Dan sudut A ditambah dengan sudut B, jadi sudut yang berdekatan ini, A dengan B itu 180. B dengan C juga 180. C dengan D juga 180. Sehingga bisa kita tuliskan sudut A ditambah sudut B itu sama dengan 180 derajat. Sementara sudut A dibanding sudut B itu sama dengan 2 dibanding 3. Untuk menentukan sudut A, maka berarti 2 dibanding. Nah, perbandingannya itu sama dengan ini. 2 kita tambahkan dengan 3, karena ini jumlahnya ini 180. Sehingga hasilnya 2 dibanding 5 dikalikan dengan 180 derajat. Hasilnya 180 kita bagi dengan 5. Hasilnya, nah ini bagi 5, 18 bagi 5, 3, 15, sisa 3, 30 bagi 5, 6. 6 berarti 36 kalikan 2 adalah 72. 72 di sini tidak ada jawaban, tapi tetap hasilnya adalah 72. Nah, nomor 15, perhatikan gambar di samping. Panjang AC adalah, nah ini. AB segitiga ABC siku-siku DA. Yang ditanyakan panjang AC ini berapa. Nah, kita bisa menggunakan triple Pythagoras, bisa juga menggunakan teorema Pythagoras. Kalau kita menggunakan teorema Pythagoras, perhatikan di sini kita menggunakan teorema Pythagoras. Sisi miring adalah 15. Jadi AC kuadrat itu sama dengan sisi miring dikuadratkan dikurangi dengan 12 kuadrat. Hasilnya adalah 225 dikurangi dengan 144. Bisa menggunakan ini.
Nah, hasilnya adalah 225 dikurangi 144 adalah 81. Itu adalah AC kuadrat. Sehingga AC adalah akar 81. Berarti AC sama dengan 9. Kita bisa menggunakan cara ini. Nah, kita bisa menggunakan dengan triple Pythagoras. Triple Pythagoras, perhatikan di sini. Ini bisa kita bagi dengan angka yang sama. Jadi, antara 12 dengan 15 itu bisa kita bagi dengan angka yang sama berapa? Nah, kalau 12 dan 15 berarti kita bisa bagi dengan 3. Maka di sini kita bagi dengan 3, hasilnya 4. Kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 5. Nah, tadi kita sudah membahas tentang triple Pythagoras 3, 4, 5. Nah, kalau di sini sudah ada 4 dan 5, berarti yang di sini 3. Tadi kan ini 12 kita bagi dengan 3 jadi 4. Berarti yang ini juga dikalikan dengan 3. 3 kita bagi dengan 3, 9. Maka panjang AC ada 9. Kita bisa menggunakan cara itu. Berikutnya, perhatikan lukisan berikut. Urutan cara melukis garis bagi pada segitiga KLM yang benar adalah yang pertama itu ini. Nah, untuk membagi sudut ini KML ini, maka ini jarumnya taruh di sini, kemudian ini kita buat memotong ini. Jadi menggunakan jangka, memotong segitiga ini di titik di sini dengan di sini. Dari sini kemudian ujung jarum itu kita tancapkan di sini, kemudian kita buat lingkaran ke sana. Ini juga begitu, tancapkan di sini. Nah, perpotongannya ini tadi kita hubungkan dengan titik ini. Nah, maka garis ini tadi, garis 4 ini adalah membagi sudut menjadi 2 sama panjang. Nah, berarti kalau melihat ini urutannya berarti 3, kemudian 1, 2, dan 4. Jawabannya adalah D. Nah, sekarang nomor 17. Gambar di bawah ini ada segitiga ABE, BCF, CDG, dan ADH memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jadi ini bentuknya sama, ukurannya sama. Nah, luas persegi ABCD, jadi ABCD luas ini sama dengan luas daerah yang diarsir. Jadi ini segitiga ini yang diarsir. Nah, ini akan juga sama dengan daerah yang ini, yang segitiga yang tidak diarsir ini. Sehingga jika luas ABCD 2M, maka luas EFGH berapa? Nah, kita bisa tuliskan begini. Luas, kita tuliskan dulu. Luas yang diarsir ini sama dengan luas yang tidak diarsir. Ini yang pertama. Kemudian luas ABCD itu sama dengan 2M. Nah, kalau luas EFGH berarti sama dengan luas ABCD ditambah dengan luas yang diarsir. Luas yang diarsir ditambah dengan luas yang tidak diarsir. Nah, hasilnya luas ABCD adalah 2M. Luas yang diarsir, luas persegi ABCD, di sini luas persegi ABCD jadi yang tengah ini sama dengan jumlah luas daerah yang diarsir, berarti sama dengan ini tadi. Berarti luas yang diarsir bisa kita tuliskan sama dengan 2M. Jadi ini juga 2M. Kemudian karena ini sama juga, ini luas daerah yang diarsir sama dengan yang tidak diarsir, berarti yang ini juga 2M. Sehingga hasilnya 2M ditambah 2M ditambah 2M hasilnya adalah 6M. Ini jawabannya adalah C.
Nah, sekarang kita akan membahas nomor 18. Jika luas satu persegi kecil ini adalah 4 meter persegi, jadi satu kecil ini 4 meter persegi, maka luas bangun datar pada gambar di bawah adalah, nah ini kita buat garis pertolongan. Jadi ini segitiga ini dan segitiga ini kita potong. Kemudian kita letakkan, pindah letaknya di sebelah ini, di bawahnya sini. Nah, jadi ini segitiganya taruh di sini. Sehingga kita buat garis pertolongan dulu. Ini kita potong. Kemudian ini dua segitiga ini kita letakkan di bawah ini. Maka bangun ini jadi di sini penuh menjadi berbentuk jajar genjang. Nah, jajar genjang berarti di sini ini alasnya bisa ini, bisa menggunakan alasnya ini, kemudian tingginya ini. Nah, yang paling mudah itu berarti alasnya ini adalah tingginya. Nah, sekarang kita cari luasnya. Luasnya adalah alas dikalikan tinggi. Alasnya kita hitung 1, 2, 3, 4 setengah, jadi 4,5. Kalikan tingginya, berarti kita hitung tingginya itu adalah ini. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kalikan 8. 4 setengah kali 8 adalah 4 kali 8, 32. Setengah dikalikan 8, 4. Berarti hasilnya ada 36. Ini adalah luas dari ini. Nah, dikalikan dengan di sini. Ini luasnya persegi kecil adalah 4 meter persegi, maka 36 ini kita kalikan, jadi luasnya adalah 36 kita kalikan dengan 4 meter persegi. Hasilnya 6 dikalikan 4, 24, 2, kemudian 3 kali 4, 12 tambah 2, 14, jadi 144. Ini adalah jawabannya. Berikutnya, perhatikan ini, luas yang diarsir ini berapa? Nah, caranya ya kita buat ini persegi ini, kita cari dulu luasnya berapa, kemudian dikurangi luas segi 3. Maka kita dapatkan luasnya adalah 16 dikalikan 6 luas persegi, kemudian dikurangi luasnya segitiga, setengah kali alas kali tinggi. Hasilnya 16 dikalikan 6 adalah 96, dikurangi ini bagi hasilnya 3, 3 kali 8, 24. 96 dikurangi 24 adalah 72. Jadi ini adalah 72. Nah, perhatikan nomor 21, kardus polos dari kertas berbentuk kubus. Volume kubus itu ini 64.000 cm3. Nah, Fitri itu memotong tepat pada rusuk kubus dan mengambil dua sisi bagian samping kardus tersebut. Jadi yang samping itu dipotong-potong begini. Nah, di sini Fitri itu membuat garis yang satu potong sisi kardus, jadi peroleh perbandingan siku-siku yaitu 1:2. Jadi maksudnya di sini perbandingannya di sini 1 dibanding 2, ini satunya, ini 2. Berarti di sini perbandingannya adalah 1 dibanding 2. Kemudian di sini adalah sama kaki, berarti ini dengan ini sama. Yang ditanyakan panjang sisi yang sama pada segitiga sama kaki. Jadi nanti yang ditanyakan tuh ini tuh berapa panjangnya. Nah, berarti sekarang kita cari volumenya dulu. Jadi volumenya kubus tadi adalah rusuk dikalikan rusuk dikalikan rusuk. Hasilnya adalah R pangkat 3. Maka volumenya 64.000 ini. Nah, berarti R adalah akar pangkat 3 dari 64.000. Hasilnya R adalah 40. Berarti panjang rusuknya 40. Dari di sini 40 cm, kemudian di sini juga 40. Nah, karena ini satu, berarti yang diarsir saja di sini adalah 20 cm.
Nah, yang ini juga sama, berarti di sini untuk yang ini panjangnya kan sama, ini dengan itu kan sama, berarti ini 40. Nah, karena ini separuh berarti ini 20, yang ke sana juga 24 pas di tengah-tengahnya. Berarti di sini ini 40, di sini 40, di sini 20, di sini 20. Nah, dari melihat sini maka kita bisa menentukan panjangnya ini itu berapa. Nah, kita buat segitiga siku-siku. Ini ada segitiga siku-siku di mana di sini 20, ini 20, di sini 20. Hasilnya kita gunakan teorema Pythagoras. Sisi miringnya misalnya ini X, berarti X kuadrat sama dengan 20 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Hasilnya adalah 400 ditambah dengan 400. Hasilnya 2 dikalikan dengan 400. Ini adalah X kuadrat, berarti X sama dengan akar 2 dikalikan 400 sama dengan akar 2 dikalikan akar 400. Akar 2 dikalikan dengan 20 sehingga hasilnya adalah 20 akar 2. Ini jawabannya. Kalau ini dirasa bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.